Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Pauline Pauleta. Kali ini saya akan lanjutkan promil part 4 yang akan saya share ke kalian semua yang mungkin membutuhkan informasi tentang promil yang sedang atau akan kalian jalani. Oke, sebelum saya masuk ke topik pembahasan keempat ini, kalian jangan lupa bagi yang baru datang atau lihat atau yang sudah, jangan lupa melihat playlist saya, karena di playlist itu terdapat playlist yang sudah saya bagi-bagi tentang promil yang ingin saya share kepada kalian. Jadi jangan lupa ya melihat playlist ini di menu video YouTube channel saya. Oke, nah kali ini kira-kira apa yang saya bahas? Yang saya bahas yaitu masalah tips untuk memilih dokter obgyn atau dokter kandungan yang klop ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang cara memilih dokter obgyn sesuai keluhan, sekarang setelah kita menemukan keluhan kita apa, lalu kita juga harus memilih dokter yang klop. Karena kenapa harus klop? Kalau klopnya itu maksudnya kenyamanan kita sebagai pasien dan pasangan terhadap dokter tersebut. Karena kalau tidak klop, maka kita akan merasa tidak nyaman atau kedepannya malah gak clear apa yang kita butuhkan. Oke? Jadi kita klop dengan dokternya alias connect alias nyambung. Oke, baiklah, ada beberapa hal yang harus saya bahas. Yang pertama adalah masalah privacy. Oke, kenapa yang pertama privacy? Karena pengalaman saya waktu saya mula-mula setelah menikah, saya pergi ke dokter obgyn. Saya hanya mendengar dari teman-teman, mana yang bagus dokternya, lalu dia bilang dokternya A. Nah, saat pergi ke rumah sakit tersebut, wah, dokternya ini memang pasiennya banyak ya, banyak antrian, memang sangat menunggu lama. Jadi ketika giliran saya dipanggil, waktu saya masuk ke ruangannya itu, nah yang saya kagetkan adalah saat saya masuk, saya diberi tempat duduk di dalam tersebut. Ternyata saat saya dipanggil, si pasien sebelum saya ternyata masih berkonsultasi dengan dokternya, sehingga saya rasa si pasien nggak begitu nyaman dengan kedatangan saya, karena yang dibahas mungkin masalah privacy atau masalah penyakit yang sedang dia derita atau masalah kandungan dan lain-lain. Nah, tiba di giliran saya dan saya mulai untuk konsultasi kenapa saya datang, lalu saya USG. Nah, saat saya USG pun ternyata pasiennya sudah dipanggil. Nah, ini kan cukup membuat kita agak nggak nyaman ya, karena tidak ada privacy. Jadi antara pasien A dengan B saling mengetahui. Saya mengetahui punya orang mengetahui masalah saya. Nah, ini penting. Jadi setelah saya beberapa kali di situ dan saya pikir ini tidak membuat saya nyaman, akhirnya saya pun pindah ke tempat dokter lain atau dokter obgyn lain. Nah, itu yang pertama. Oke, yang kedua kira-kira apa ya? Yang kedua itu yaitu waktu. Nah, maksudnya waktu di sini kalian perlu untuk mengecek dokter yang kalian pilih tersebut. Waktunya itu sesuai nggak dengan waktu kalian? Yang pertama, yang kedua, apakah dokter tersebut memiliki banyak pasien seperti yang saya bilang kan, antriannya panjang, mungkin kalian butuh cepat. Nah, kalian juga butuh mencari tahu, mana tahu dokter tersebut memiliki beberapa rumah sakit tempat praktek atau dia memiliki klinik pribadi. Nah, kalian carilah tempat yang sekiranya beliau atau dokter tersebut tidak terlalu padat jadwalnya. Nah, setelah saya tadi pergi ke dokter yang pertama itu, yang saya bilang banyak antrian dan nggak privacy, karena saya butuh penjelasan lanjut sama dia. Jadi saya cari tahu di mana dia praktek. Ternyata dia ada praktek di tempat tempat pribadinya di sebuah apotek. Lalu di situ nggak antri. Jadi saya lanjutkan kira-kira apa penanganan selanjutnya buat saya. Nah, jadi itu perlu ya, kalian perlu mencari tahu dokter. Kalau kalian misalnya
sudah klop, lalu kalian tersandung oleh waktu atau antrian yang panjang, kalian harus cari tahu di mana dia di mana dia prakteknya nggak rame. Oke, yang ketiga. Nah, setelah tadi privacy dan waktu atau timing yang pas, yang ketiga yang menjadi tips saya di sini adalah saat kita bertemu dokter tersebut, apakah dokter tersebut dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Bukan berarti maksudnya kita sok pintar lalu mengetes dokter, bukan. Karena kita yang namanya pasien ya, yang baru datang ke objin atau pasangan baru, pasti awam, kita nggak ngerti kan masalah reproduksi, masalah penyakit reproduksi, atau tentang proses kehamilan dan lain-lain. Nah, kalian juga perlu, ini karena hak pasien, jadi kalian harus bisa dengan pasangan kira-kira menganalisis nyambung atau sesuai nggak dengan harapan kalian saat kalian bertanya misalnya masalah penyakit reproduksi. Misalnya kayak saya waktu awal ke dokter A, setelah USG ternyata saya ada kista di kiri dan di kanan. Nah, saat itu beliau menjelaskan kalau seandainya awalnya dia kaget, dia bilang, masa pengantin baru udah ada check up. Nah, itu saya kaget juga, kenapa nggak boleh emangnya, walaupun saya nggak tahu dia bercanda atau gimana. Dia bilang baru aja 4 bulan udah datang ke objin. Nah, saya diam aja karena saya intinya kan pengen check up reproduksi saya gimana. Lalu setelah di check up, dia kaget melihat, wah ternyata ada kista ya, besar ya, kiri dan kanan. Nah, akhirnya dia kaget juga kan setelah dia menyepelekan kedatangan saya. Akhirnya dia bilang, wah ini kamu harus operasi, memang kamu nggak bisa langsung menjalani kehamilan atau diprogramkan, tapi kamu harus mengatasi ini. Nah, akhirnya dia memberikan solusi yang awalnya sih cukup kaget juga ya pernyataannya begitu. Lalu dia bilang, oh kamu harus dioperasi, tapi saya bukan ahlinya. Nah, yang saya suka dokter ini salah satunya dia cukup terbuka. Dia bilang dia bukan ahlinya dan dia menyarankan untuk datang ke dokter B. Nah, dari situ dia bilang bahwa dia bukan ahlinya dan ada spesialisasi khusus ini, misalnya laparotomi atau ahli laparoskopi, yaitu dokter infertil ataupun onkologi. Lalu dia memberikan saran saya ke dokter B. Oke, nah setelah saya ketemu dokter B, ternyata juga beliau kaget dengan hasil USG saya, dan beliau juga menyarankan untuk ke ahlinya yang bagus, dan dia merujuk saya ke Jakarta. Nah, nanti untuk program promil berikutnya saya akan ceritakan tentang sejarah promil, mana tahu kejadian kita sama dan bisa menjadi referensi kalian semua. Oke? Nah, jadi di sini penting komunikasi. Jadi kita butuh apa yang kita harapkan. Ketika kita mendapat masalah seperti yang saya tadi, lalu si dokter tidak stuck di situ, dia memaksakan diri untuk mengatasi bla bla bla, dan akhirnya kita nggak dapat solusi. Ngapain berulang-ulang hanya memberi terapi hormon atau terapi obat A, B, C. Nah, dia langsung to the point, akhirnya menyuruh ke dokter yang lebih ahli. Oke, jadi itu penting tentang apakah si dokter tersebut dapat menjawab pertanyaan dan keluhan kita. Oke, itu yang ketiga ya. Lanjut yang keempat, apakah dokter tersebut dapat menjelaskan hal-hal yang perlu kita jalankan atau tidak. Nah, kenapa ini juga penting? Tadi setelah kita bertanya, lalu dia sekiranya memberikan saran. Nah, karena ada juga nih tipe dokter yang saat kita bertanya dia irit ngomong, ya, udah nggak ngejawab juga, dia nggak ngasih solusi. Akhirnya kita hanya disuruh besok kamu datang lagi. Nah, kita bingung kan, kita nggak tahu masalahnya apa atau tidak terlalu clear penjelasannya, dan kita hanya disuruh berulang-ulang datang. Nah, itu ada. Jadi
perlu juga kita harus mencari dokter yang benar-benar menjelaskan pokok masalah yang sebenarnya. Misalnya kayak tadi dia bilang saya ada masalah A, B, C dan dia harus menyuruh saya ke tempat dokter B. Nah, di situ kan ada solusi. Berarti tahap kedepannya dia menjelaskan setelah kamu dioperasi lalu kista kamu diangkat, kamu akan bisa menjalani program hamil lagi. Nah, itu kan perlu kita kan mikirnya untuk ke depan ya, nggak hanya stuck di situ saja, karena kita pasti mikir biayanya, nanti planningnya seperti apa, lalu kira-kira kemana lagi gitu ya. Jadi sebenarnya ini penting. Jadi kalian harus menguasai 4 yang 1, 2, 3, 4. Oke. Apakah dokter tersebut menghargai kedatangan kalian sebagai pasangan yang baru? Karena ya namanya dokter juga tipenya macam-macam ya, seperti ya manusia juga tipenya macam-macam. Dan mungkin dokter itu bisa jadi karena dia banyak pasien lalu nggak akomodir atau nggak bisa menghandle semuanya, akhirnya kita nggak puas, udah antrian berjam-jam sampai jam 1 sampai jam 12, lalu yang kita dapat juga nggak memuaskan juga ada. Jadi kita harus dengan pasangan, kira-kira pasangan kita nyaman atau enggak, sesuai kebutuhan atau enggak. Jadi kalian diskusikan. Kalau seandainya kalian tidak cocok dengan dokter tersebut, kalian bisa cari opsi yang lain. Nah, kalau misalnya dokter itu klop dan tidak privacy atau waktunya terlalu panjang, kalian bisa pergi ke tempat prakteknya yang lain yang sekiranya sepi. Nah, setahu saya sih aturan di Indonesia masih membolehkan dokter itu mempunyai 3 tempat praktek. Jadi itu perlu ya. Nah, lalu penting gak ya dokter itu harus terkenal atau enggak? Nah, yang saya khawatirkan kalau terlalu terkenal dan image orang, oh dokter itu senior bla bla bla. Nah, sekarang teknologi kan semakin canggih. Nah, artinya yang dokter-dokter muda pun mereka juga punya keahlian-keahlian yang mungkin lebih mumpuni, yang mungkin dia baru tamat dari luar negeri atau dia spesialisasinya bagus dan lain-lain, juga perlu kita pertimbangkan. Kita boleh saja sih mencoba membandingkan. Nah, ternyata si yang lebih muda ini membuat kita nyaman, kenapa enggak? Kalau dia memang sesuai dengan kebutuhan kita, dia ahli misalnya onkologi kah atau infertil kah atau bagaimana. Nah, itu juga penting ya. Jadi kita nyaman, nggak butuh cari tempat yang rame lalu hanya penjelasan sedikit, kita antrian panjang, setelah kita ketemu akhirnya juga nggak ini ya. Jadi kalau yang terkenal sih menurut saya saya sudah berpengalaman sih, saya udah kapok lah untuk mencari yang terlalu terkenal. Jadi mendingan cari dokter ya yang sesuai kebutuhan, karena setahu saya sih spesialis itu kan punya banyak ya dokter. Kalau selagi kita tinggal di provinsi, pilihan untuk dokter-dokter yang saya sebutkan kemarin masih ada pilihan ya. Jadi saya rasa sih nggak mesti harus terkenal, karena itu tadi faktor beliau kelelahan atau beliau terlalu banyak pasien, waktu yang sangat mepet membuat kita tidak nyaman dan tidak maksimal dalam menangani masalah kita. Nah, itu penting ya, soalnya itu pengalaman saya sendiri. Jadi 6 tips ini perlu kalian camkan, apakah semuanya itu sudah kalian temukan pada dokter A atau B tersebut. Karena sekali lagi, kalau kita klop, nyaman dengan dokter tersebut, maka insya Allah promil yang akan kita jalani juga lancar. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. See you next time. Jangan lupa, insya Allah setiap minggu saya akan bagikan tips promil saya, ataupun nanti saya akan masuk ke tips promil yang saya jalani dan yang sudah saya jalani dan akan saya jalani. Nah, jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa aktifkan belnya atau tanda lonceng untuk tidak ketinggalan info dari saya. Demikian untuk pertemuan konten hari ini. Sampai jumpa, dadah.